Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu Alia Kania Rizal, Siti Rahmah, dan Davina Fadilah. Di sini kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Palembang. Awal terbentuknya Kerajaan Palembang. Kerajaan Palembang berdiri sekitar abad ke-15. Aryo Damar merupakan pendiri kerajaan ini. Ia sebenarnya mewakili Kerajaan Majapahit di Palembang Lama atau nantinya disebut Kerajaan Palembang. Kehidupan sosial Kerajaan Palembang mencakup tentang 2 hukum yang menyangkut kehidupan sosial masyarakat, yaitu 1. Hukum adat. Dalam adat ini ada kaidah-kaidah yang tidak memberi akibat hukum. 2. Hukum Islam mengenai pengaruh diambil dari agama Islam, khususnya di pedamaian. Dapat diambil beberapa keterangan dari buku J. W. Van Rooyen yang berjudul De Palembang Cis Marga Anheergrand and Waterchen. Antara lain, sebelum kedatangan Islam dalam kehidupan beragama banyak dilakukan pemujaan nenek moyang. Kehidupan ekonomi Kerajaan Palembang. Perekonomian Kesultanan Palembang sesuai dengan letaknya sangat dipengaruhi oleh perdagangan luar dan dalam negeri. Perdagangan diadakan di Pulau Jawa, Lingga, Riau, Singapura, Pulau Penang, Malaka, Negeri Siam, dan Negeri Cina. Islam di Kerajaan Palembang. Islam masuk ke Palembang sekitar awal abad ke-7 Masehi. Sepanjang abad 7 sampai 14 Masehi, Islam di kota Palembang tumbuh dan berkembang pesat. Akhir abad ke-16, Palembang merupakan salah satu enklave Islam terpenting. Bukan saja karena reputasinya sebagai pusat perdagangan yang banyak dikunjungi pedagang Arab Muslim pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya, tetapi juga dibantu oleh kebesaran Kesultanan Malaka yang secara historis merupakan tanah asal. Kehidupan politik Kerajaan Palembang. Politik dalam negeri dijalankan di Kesultanan selama kurang lebih 50 tahun membuktikan telah berhasil menciptakan organisasi pemerintahan yang cukup stabil, di mana ketentraman dan keamanan bagi penduduk dan pedagang yang cukup memadai terpelihara dengan baik. Kehidupan budaya. Bidang sastra dibuktikan dengan buku dan catatan yang dibuat oleh Sultan Mahmud Baharudin II yang ahli dalam bidang sastra. Sedangkan dalam bidang agama, Sultan Mahmud Baharudin II meningkatkan masyarakat Muslim di Palembang yang mengetahui ajaran Islam. Peninggalan Kesultanan Palembang. Yang pertama, Benteng Kuto Besak, yang kedua Masjid Agung Palembang, dan yang ketiga Makam Lembang. Raja-raja terkenal Kerajaan Palembang. Yang pertama, Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Syahidul Iman. Yang kedua, Sultan Mahmud Mansur Jayo Ing Lago. Yang ketiga, Sultan Agung Komarudin Sri Truno. Yang keempat, Sultan Anom Alimuddin. Meskipun menjadi sultan tetapi tidak memerintah. Yang kelima, Sultan Mahmud Baharudin Jayo Wikromo atau Sultan Baharudin I. Yang keenam, Sultan Ahmad Najamuddin I. Yang ketujuh, Sultan Muhammad Bahauddin. Yang kedelapan, Paduka Sultan Mahmud Baharudin Khalifatul Mukminin Syahidul Iman atau Sultan Baharudin II. Yang kesembilan, Sultan Ahmad Najamuddin II Husin Diauddin. Yang kesepuluh, Sultan Ahmad Najamuddin IV Prabu Anom. Yang ke-11, Sultan Mahmud Badaruddin Prabudiraja atau Sultan Mahmud Badaruddin III. Dan yang terakhir, Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin. Faktor keruntuhan Kerajaan Palembang. 1. Perubahan alam di sekitar Palembang. 2. Pada tahun 1821, Belanda menyerang Palembang dengan lebih dari 400 tentara dan berhasil menangkap Sultan Mahmud Badaruddin II yang diasingkan ke wilayah Ternate. 3. Letak Palembang yang makin jauh dari laut menyebabkan daerah itu kurang strategis lagi kedudukannya sebagai pusat perdagangan nasional maupun internasional. 4. Dalam bidang politik, Sriwijaya hanya memiliki angkatan laut yang diandalkan. Inilah beberapa gambar peninggalan-peninggalan Kerajaan Palembang dan peta Kerajaan Palembang. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.